Terus buka hati, Allah berkarya dengan caranya yang luar biasa. Amin. 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai yang ke-15 pembacaan kita. 2 Petrus pasal yang 1 ayat 3 sampai yang ke-15. Haleluya. Judul perikop itu panggilan dan pilihan Allah. Ini judul perikop yang diberikan oleh Alkitab. Kita baca perlahan-lahan ayat-ayat ini. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dengan dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera meninggalkan kemah tubuh ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku berusaha supaya juga sesudah kepergian itu, kamu selalu mengingat semuanya itu. Ayat 13 saya akan ulangi. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu, sebab selama aku belum menanggalkan kemah tubuh ini. Ya, saya ulangi, selama aku belum menanggalkan kemah tubuh ini. Adalah nasihat Paulus. Mengingatkan, peringatan, memberikan peringatan. Kalau seorang yang berlalu lintas, kita melihat rambu-rambu lalu lintas. Dan dimanapun kita pergi, rambu-rambu itu tentu dipasang. Gunanya untuk mengingatkan para pengguna jalan. Dan rambu-rambu itu dipasang di mana-mana dan selalu diperbarui dari waktu ke waktu, supaya kelihatan atau tampak lebih jelas dan para pengguna jalan boleh mematuhinya. Meskipun terkadang rambu-rambu yang dipasang itu orang sudah tahu, tetapi sengaja untuk melanggarnya. Ada yang memang tidak tahu kalau rambu-rambu itu gunanya mengingatkan, sehingga orang yang tidak tahu
kalau rambu-rambu itu adalah peringatan untuk perjalanan seseorang, maka mereka berusaha untuk mencurinya, mengambilnya, merusaknya. Sehingga dengan demikian orang tidak lagi fokus kepada rambu-rambu atau peringatan-peringatan, tetapi ngludur dalan sakar kidul. Dan peringatan itu pada kesempatan ini adalah untuk melihat kita, majukah kita, bertumbuhkah kita di dalam Tuhan, atau kita mundur di dalam Dia. Rambu-rambu itu digunakan Tuhan untuk mengingatkan kita supaya kita belajar di dalam bertumbuh atau mundur. Peringatan-peringatan dibuat supaya kita senantiasa boleh ingat. Hanya maaf kepada Bapak Ibu Saudara, terkadang kalau rambu-rambu itu dipasang, diingatkan, disampaikan, ada orang yang tersinggung. Ya kan? Oh, ngono lho, kok diketok-ketok nih, aku dia wis ero. Demikian juga kalau rambu-rambu kebenaran firman Tuhan waktu disampaikan, ada orang yang menerima dengan senang hati, ada orang, kok aku wis kebaktian disinggung itu. Apa Pak Pendito gak seneng nang aku apa ya apa? Pernah sudah berpikir begitu? Tidak. Merasa disinggung, tersinggung gitu? Ya, Aku kok disindiri ya gitu. Ingat Bapak Ibu, tugas gembala sidang pastor adalah membawa peringatan-peringatan itu. Dan Rasul Paulus sudah menyampaikan tekadnya, aku akan tetap menyampaikan peringatan-peringatan itu sampai nyawaku tercabut dari tubuhku. Terima? Terima. Haleluya. Nara terima mulai ya. Maju atau mundur dalam pemberitaan firman Tuhan, pembacaan tadi kita memperhatikan Bapak Ibu Saudara di dalam Petrus tadi 2 Petrus, kita masih ingat bahwa sebuah khotbah yang disampaikan luar biasa oleh Rasul Petrus pada masa itu di tengah-tengah mereka, di mana dengan luar biasa karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Di sini kita sedang diberitahukan bahwa setiap kebenaran firman Tuhan, keras atau tidak keras, enak atau tidak enak, peringatan-peringatan dari Tuhan itu merupakan anugerah Tuhan yang diberikan kepada setiap orang untuk mencapai hidup saleh, hidup benar, hidup yang cocok sesuai dengan kebenaran Tuhan, di mana tidak semua orang mendapat kesempatan untuk menerima ajaran-ajaran itu. Tidak semua orang ada kesempatan untuk peringatan-peringatan itu. Dan manakala kita mendapat peringatan itu, berarti Tuhan mengasihi kita untuk menyampaikan janji-janji yang sangat besar. Dan janji itu di ayat yang keempat, supaya kamu boleh mengambil kodrat ilahi, boleh mengambil sifat-sifat ilahi di dalam kehidupan kita. Manakala kita membiarkan sifat-sifat ilahi itu hidup menguasai hidup kita, mewarnai hidup kita, firman Tuhan katakan kita dapat luput dari hawa nafsu yang membinasakan kita dan dunia. Peringatan-peringatan itu ada untuk keselamatan. Rambu-rambu itu untuk keselamatan dan harus terus disampaikan. Itu sebabnya kalau di negara kita, kalau sudah perbaikan jalan,
Biasanya rambu-rambu terus dibuat yang baru. Ada marka jalan. Sudah tahu gunanya marka jalan itu apa? Kalah dhisik. Bagari dhewe-dhewe. Nah, kalau jalan itu garis tengah, lurus, enggak boleh nyalip. Ada orang yang pulang perjalanan itu ngamuk-ngamuk karena jalan antara Nganjuk sampai ke Caruban itu kan lewat hutan yang liku-liku, namanya hutan apa itu? Itu sepanjang jalan itu ada beberapa bagian saja yang garis-garis putus-putus. Garis putus-putus artinya peringatan, kamu boleh nyalip di sini. Tapi waktu garis lurus tidak boleh nyalip atau menginjak bannya atau tidak. Garis itu tidak boleh. Pengennya semua pengendara itu selamat, tetapi kadang-kadang nyelamat nih kantongi. Bukan hanya terima kantongnya dewe, kadang-kadang nyelamat nih tase dewi. Sehingga terjadi tasiki. Hari ini bukan kantongnya saja, bukan sae yang selamat, tapi karena wakeh tase. Tapi bagi Rasul Petrus semuanya disampaikan untuk menyampaikan kepada kita semua, melihat hari ini apakah kita bertumbuh di dalam Tuhan, dan pertumbuhannya itu sudah diungkapkan sebegitu rupa. Yang kelima, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha, bertekad kuat, berusaha sekuat-kuatnya. Itu bersungguh-sungguh itu artinya bertekad kuat untuk maju. Bahwa untuk maju dalam iman, maju dalam pengetahuan akan Tuhan, maju kepada Tuhan harus diusahakan dengan sungguh-sungguh. Beberapa hari lalu saya ke Blitar. Lalu karena ada suasana gelap, saya agak nginceng-nginceng ini apa ini. Ternyata di depan saya itu ada renggunuk gitu. Sepeda motor 3. Yang 2 itu macet, saudara. Yang 1 berusaha untuk dorong, sehingga renggunuk di tempat gelap itu agak naik jalannya. Yang 1 nggak bisa berjalan, yang 2 nggak berjalan, yang nomor 2 pancal skop, yang ketiga pancal skop sambil pancal gasnya, puntir gasnya. Dan saya yakin orang tersebut berusaha sungguh-sungguh supaya ketiga kendaraan ini bisa laju sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Tapi nggak ngerti, loh, nah kalau satu di sini, kalau jalannya ke sini kan separuh tuh. Di sini yang 1 ngidak ning kene. Berarti nomor 2 rada tengah. Yang nomor 3 lebih tengah lagi. Sudah surup-surup. Apa itu? Tidak bahaya. Bahaya. Sehingga saya aduh. Nah itu kalau remang-remang itu suasana gitu, tak pasang lampu jeret gitu. Wah, ketoro. Waktu kita lihat, ini apa coba? Anu Pak macet sekali. Oh ya wis. Tapi hati-hati, rodok minggir. Menurut dia usaha yang sungguh-sungguh tadi untuk membantu temannya, tetapi dia tidak berpikir bahwa ada bahaya yang bisa mengancam dia. Nah, kita diminta oleh Rasul Paulus, Rasul Petrus, karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu. Kita tidak hanya diizinkan Tuhan beriman kepada Yesus, bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan dan dibaptiskan kita diselamatkan. Tidak hanya berhenti sampai situ. Walaupun kadang-kadang yang percaya kepada Yesus, percaya kepada Tuhan, dibaptiskan, itu diselamatkan. Ada orang yang bersungguh-sungguh ikuti, ada yang enggak. Terus pokoknya selamat saja, baptisnya enggak dikatekni. Katakan sungguh-sungguh, setelah imanmu, percaya dan baptisan kepada Tuhan tidak cukup sampai di situ, tambahkanlah iman kepercayaanmu itu dengan kebajikan. Artinya waktu kita berbuat
percaya kepada Tuhan, disertai dengan kebaikan itu muncul karena kita percaya kepada Tuhan. Kita orang berada dalam jalan keselamatan daripada Allah, berbuat kebaikan bukan untuk supaya kita diselamatkan, tapi karena supaya iman kita bertambah, bertumbuh satu langkah lagi. Amin. Ini peringatan Tuhan. Makanya setiap kali di gereja-gereja mengadakan ada baptisan air. Baptisan air bukan kepada orang baru saja, orang yang sudah lama tapi belum dibaptis, percaya Tuhan, belum dibaptiskan. Mari hari ini pegang itu dengan sungguh di hatimu. Oh, ternyata belum lengkap iman saya kepada Tuhan. Harus dipenuhi, harus ditambahkan supaya murni iman kita dalam Tuhan. Lalu ditambahkan kebaikan yang muncul atas perbuatan kita. Sekali lagi ingat, kebajikan dari hidup kita bukan supaya kita diselamatkan, tapi kebajikan itu karena pengandel percaya kita kepada Tuhan sungguh-sungguh hingga muncul ditambah satu langkah. Kalau langkah kita itu maju, berarti dari iman, percaya, dibaptiskan, iman bertambah dengan kebaikan. Apa kebaikan itu? Berbanyak kebaikan. Salah satu kebaikan itu adalah suka mengingatkan orang lain di sekeliling kita. Halo. Amin. Kalau ada kesempatan memberi peringatan kepada orang lain, sampaikan itu dengan lemah lembut, bukan dengan maksud menjatuhkan. Tapi disampaikannya dengan penuh kasih, supaya kasih daripada Tuhan menyadarkan orang tersebut untuk kembali kepada jalannya. Ora usah nggawa tas iki karo nggawa kertas tilang. Cek gamblang maksud saya gitu. Kadang-kadang kita tuh sungkan menyampaikan. Kalau kita ada seorang atau teman kita salah gitu atau mulai belok-belok gitu, kita menyampaikan rasanya kok tersinggung, kok dan semua. Bahkan saya sendiri mengalami itu kadang-kadang untuk menyampaikan sesuatu yang karena kalau kebenaran disampaikan itu, yang menerima itu belum tentu. Oh, matur nuwun dikatakan sih. Bendino ngomong ae. Ada yang seperti itu. Tetapi Rasul Paulus memberikan contoh hari ini. Aku akan menyampaikan peringatan. Tidak sampai di sana. Biarlah kebajikan itu ditambahkan dengan pengetahuan. Tahu akan Tuhan, tahu akan diri kita. Tuhan penguasa langit dan bumi, kita yang dikuasai. Tuhan pemimpin kita tertinggi, kita yang dipimpin. Artinya kalau kita tahu seperti itu, Tuhan yang berhak ngomongi kita, mimpin kita. Jangan kita yang mimpin Tuhan. Pernah sudah mimpin Tuhan? Tidak pernah ngaku. Tapi sering kita itu katakan, Tuhan katakan begini, katakan, alah Tuhan kan mau didiak. Mesti kita jamin. Masa sekali lah. Oh temannya banyak, Tuhan gak apa-apa. Oh besok-besok. Nah, Tuhan menyatakan firman-Nya kebenaran kepada kita seperti ini kita nyambung juga Tuhan. Oh kayak lalu akhirnya sudah begitu, oh berarti kayak ngono. Terus nyebut orang lain, menghakimi orang lain karena kita ini tidak mau dibimbing. Pikirmu ini siapa? Tuhan penguasa hidupmu, bukan diri kita sendiri. Itu pengetahuan. Bukan pengetahuan abang, hijau, kuning. Itulah sekolah minggu yang gerdos, balon yang hijau. Ya, meletus balon hijau karena kita pengetahuan abang, hijau, kuning dan seterusnya.
Walaupun nyanyiannya itu tidak ada merah biru, yang ada merah muda dan biru, hijaunya nggak ada di lagu itu. Tapi sing bledos balon hijau, nggak teliti nyanyinya. Ya, merah muda dan biru meletus balon hijau dan hijau memang di nggak enak. Sok pinter kita sama Tuhan, gitu? Kita sering begitu. Kita tahu ini yang penting dari sana nggak ada, kita bledos. Bertambah atau menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan apa? Pengetahuan, dan kepada pengetahuan ditambahkan dengan penguasaan diri. Beberapa waktu lalu saya sudah terangkan panjang lebar apa itu penguasaan diri, mengekang diri, membatasi diri, dan seterusnya. Menguasai diri artinya kita membatasi sedemikian rupa diri kita. Dan tadi saya dahului bahwa pengetahuan itu pengenalan akan Tuhan dan diri kita. Siapa Tuhan, siapa kita, bagaimana kuasanya, bagaimana hak kita yang ada, itu harus ada. Dan karena kita sebagai umat ciptaannya yang dikuasai, yang dipimpin oleh Tuhan, kita menguasai diri kita bahwa batasan-batasan yang ada dalam hidup kita itu ada. Kita dibatasi dengan berbagai macam hal yang ada, dan itu kita mesti tambahkan iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri. Nah, kita ini dari bawah iman, terus lantai kedua kebajikan, naik lagi, terus pengetahuan, naik lagi kepada penguasaan diri. Ingat hari ini peringatan firman Tuhan kepada kita. Kita jungkel apa enggak? Penguasaan diri mungkin kita, wah puji Tuhan saya bisa menjaga diri saya terhadap segala sesuatu. Tapi bagaimana kebajikannya? Bagaimana pengetahuannya? Maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur, bertumbuh atau mundur. Atau bahkan kita stuck. Tetap saja. Biyen ngono, saiki ngono. Halo? Jadi Mbak Atik berdoa supaya Tuhan tolong kepada kita sekaliannya untuk melihat siapa diri kita. Lalu melihat apakah kita ini pada tataran yang benar atau tidak, dibawa kemana kita mau diarahkan kepada Tuhan. Kita perlu melihat rambu-rambu itu perlu kita bawa untuk kita peringatan-peringatan itu kita ingatkan, membuat kita maju selangkah demi selangkah dalam hidup kita, atau mundur, atau iman kita stuck. Wis pokoke percaya Gusti, dina Minggu itu ibadah, ya wis. Penguasaan diri berbicara tentang kebebasan kita untuk melakukan apa saja hak kita. Tidak ada yang membebasi karena kita merdeka, bukan. Kita diberi hak kemerdekaan oleh Tuhan, tapi firman Tuhan adalah rambu-rambu yang harus kita taruh supaya kita boleh berada dalam damai sejahtera, dan firman Allah supaya semuanya itu membuat kita menikmati kemuliaan Tuhan. Penguasaan diri, kepada penguasaan diri, ketekunan. Nah, rupanya ini terus maju. Ketekunan, tekun namanya tekun itu adalah kita ada tantangan maju lagi, ada tantangan maju lagi, ada tantangan maju lagi, ada pencegahan kita maju lagi, dihambat kita merambat. Tekun terus tidak berhenti meskipun ada banyak tantangan. Saya tidak tahu Pak Mesri tiba-tiba dapat lagu itu dari mana, saya juga tidak ngerti. Tapi luar biasa lagu itu. Atau dinyanyikan biar singkirkan segala keburukan. Pak ini boleh
boleh tayangkan boleh tayangkan perkataan dari lagu itu, lirik lagunya. Kau singkirkan semua keburukan, terus semua kuasa gelap karena ada Yesus. Terus kau diami dengan kebaikan, terus dengan kasih Tuhan karena ada Yesus. Tuhan hadir di tempat ini. Betapa luar biasa kalau Tuhan hadir di tempat ini, apalagi Tuhan hadir di dalam hati ini. Amin. Tuhan bisa hadir di sini. Tuhan bisa hadir di sini. Tuhan hadir di sini. Tapi Tuhan lebih suka kalau Tuhan hadir di sini. Hati. Kalau Tuhan hadir di sini kita kerosok. Kalau Tuhan hadir di sini kita kerosok. Kita ada kerosok. Tapi kalau Tuhan ada di sini kita mengalami. Amin. Amin. Yang terakhir, Tuhan hadir di tempat ini. Biar Tuhan hadir senantiasa di hati kita. Amin. Kalau sang juru parkir itu ada di hati kita, kalau saya sampaikan kita terlalu hina ya kalau Tuhan juru parkir. Kalau Tuhan juru parkir kita ada di dalam hidup kita, waktu ada kita bersalah langsung prit ngono lho maksudnya. Juru mudi aja. Juru mudi aja. Nah, kalau juru mudi waktu kita belok ke sana ke sini langsung kita akan sadar. Kalau Tuhan ada di sini, gerakan kita, maka waktu kita belok sedikit kita akan tahu, oh peringatannya ada untuk kita semuanya. Wong kalau Tuhan hadir di sini aja kita merasakan, nyanyinya rasanya memberkati, doanya memberkati, ini suasana yang memberkati. Waktu Tuhan hadir di sini, betapa kalau Tuhan hadir di hati kita. Saya hanya di sini tidak merasakan apa, tidak boleh protes. Kalau Tuhan hadir di sini, kita semua bisa merasakan sesuatu yang luar biasa. Tapi kalau Tuhan hadir di hati, saya sendiri yang akan menikmati kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan ada memimpin hidup kita, dekat dengan kita, ada tinggal dalam hidup kita, apapun yang kita perbuat, Tuhan mengatakan aku akan ada, memberikan kekuatan, memberikan kemampuan, memberikan pertolongan tepat pada waktunya kita menghadapi masalah demi masalah. Peringatan-peringatan kan terus disampaikannya. Kalau kau di ruang parkir, waktu seorang memarkirkannya luprit, mungkin dia terus apa dalam tukar parkir ya. Kurang rong senti ya, terus ngeduk, dapat main geduk, stop, kayak motor koyok kabeh. Pak kurang dikit, ada kurang parkir. Kurang dikit, Pak Susi, Pak serot. Malah mau berat ahli tuh Pak ya, gitu aja. Hadir itu kan parkir seperti itu. Tapi kalau pemilihannya mobil itu jangan mantap. Meskipun bisa dicat tapi rasanya kayak cat palsu. Allah menghendaki kita semuanya mengingat itu dengan sungguh-sungguh, bahwa kepada kita ketekunan kita, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Berapa waktu lalu saya tanya, saleh itu apa? Apa Pak nih, saleh? Saleh niku tonggone Pak Ben, Pak No, mereka tentang Pak Saleh. Apa saleh? Siji loro telu papat lima. Saleh itu apa? Kesalehan itu apa? Saleh. Tulus dan jujur. Ya. Tulus, jujur, lalu dilakukan dengan sepenuh hati. Tulus, apapun yang dilakukan, kebaikan, kebenaran dilakukan dengan tulus dan jujur, enggak neko-neko. Dikatakan uang bahasa yang baru itu katakan punya integritas, yang diucapkan dengan sungguh-sungguh, dilakukan dengan sungguh-sungguh dalam perbuatan, dan perbuatan yang sudah tidak bisa diterjemahkan tadi menjadi sebuah kesalehan. Pak Saleh
hari buka rumah makan yang baru di Jalibar. Pak Malang mampir kono lebih dewe. Salah. Tapi kesalehan itu sesuatu yang melekat. Ada ketulusan, ada kejujuran yang melekat. Jadi namanya melekat itu nek perangko bisa dikelentek. Tapi kalau sesuatu yang melekat atas kita tuh tidak bisa dipisahkan dari hidup kita. Ada kejujuran dan ketulusan, ada sesuatu yang nek wong nyawang ngerasani rasane adem gitu. Dilakukan dengan sungguh-sungguh, dilakukan dengan sungguh-sungguh dalam perbuatan, dan perbuatan yang sudah tidak bisa diterjemahkan tadi menjadi sebuah kesalehan. Nek Pak Saleh hari buka rumah makan yang baru di Jalibar. Pak Malang mampir kono lebih dewe. Saleh. Tapi kesalehan itu sesuatu yang melekat. Ada ketulusan, ada kejujuran yang melekat. Jadi namanya melekat itu nek perangko bisa dikelentek. Tapi kalau sesuatu yang melekat atas kita tuh tidak bisa dipisahkan dari hidup kita. Ada kejujuran dan ketulusan, ada sesuatu yang nek wong nyawang ngerasani rasane adem gitu. Ketemu wong saleh. Nek ketemu Pak Saleh ngali yo. Ngomongnya sama wong itu ketemu Pak Saleh ndak ngali. Tapi yang kesalahan itu nempel melekat dalam kehidupan seseorang juga. Orang tuh lalu lalang kita kan merasakan, waduh ketemu orang yang salah itu rasanya ada dan ayem. Tapi nek ketemu yang tidak salah, panas hati pikiran. Apa? Kebalikan ketidaksalahan apa? Enggak jujur. Apalagi? Sombong, angkuh, apalagi? Waduh banyak kita bisa. Tapi ketidaksalahan itu muncul dalam hidup kita. Jika ketemu seseorang yang tidak salah itu rasanya aduh, gokek. Gokek. Ada keraguan-keraguan gitu. Tapi yang namanya orang salah kita tuh ketemu terus sampai westo. Bah mungkin omongannya itu pedas, tapi karena tulus disampaikan kita merasa terima kasih. Kepada penguasaan diri ditambah ketekunan, dan kepada ketekunan ditambah kesalehan. Setelah itu baru dikatakan ayat ke-7. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih kepada semua orang. Berbanding terbalik dari apa yang dituliskan dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 22-23. Kalau buah roh disebut yang pertama kasih. Ya kan? Meskipun itu sama artinya gitu. Tapi dalam kitab ini disampaikan kasih akan saudara-saudara dan kasih akan semua orang, dikasih yang terakhir. Supaya kasih itu muncul dari perbuatan kita adalah berdasarkan kejujuran, kesungguhan, takut akan Tuhan. Sehingga kasih yang kita sampaikan kepada saudara, kasih kepada semua orang, itu kasih yang tidak menyesatkan. Kalau semuanya itu ada, maka membuat kita giat, semangat, berhasil dalam pengenalan kita akan Tuhan. Tidak buntu. Tetapi ayat yang ke-9, tetapi barang siapa tidak memiliki kedelapan hal itu, ia menjadi buta dan licik. Kalau kedelapan-delapannya tidak ada pada kita, membuat kita tidak tahu apa-apa. Buta itu tidak tahu. Picik itu apa? Apa kata picik? Orang picik loh, maaf. Picik. Licik. Semuanya untuk kepentingannya sendiri. Kalau semua itu tidak ada, kita menjadi buta, tidak ngerti apa-apa, lalu semuanya adalah untuk kepentingannya sendiri. Wah, untuk kepentingannya wis mboh apa.
lewat. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol. Nanti saudara, gandol Gusti, nanti gandol lagi. Ya? Makanya pujian itu luar biasa. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, cekawan tenanan. Saben dino rino wengi gandol Gusti. Gandolan dengan sungguh-sungguh supaya ini nyata. Karena itu sudah